kita buat mereka tidak mengumpulkan. Ya kalau di Arab nggak usah cerita, tapi yang penting bisa kata Quran. Oke, benar. Kalau kita kirim orang dari Indonesia, kita kirim ya, kita mau bahasa Inggris ya, asal kita tuh akan buat mereka. Beda sama orang Thailand ya, kayak halo, WhatsApp, ya, what's your name? Karena itu sebenarnya kan agak susah untuk understanding. Saya izin mau kasih pertanyaan buat ya, mari kita korbankan dua orang ini, saya bisa ngikutin yang lain. Betul. Pak Bambang. Ya. Tadi kan kita cukup banyak membahas kondisi industri dan bagaimana Indonesia mulai saya mulai dipercaya untuk ekosistem di Asia Pasifik. Sekarang dengan seperti Pak Bambang dengan poin of view Pak Bambang sudah cukup lama berkiprah dengan tahun 98. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Ya, apa aja kita persiapkan dari sisi sumber daya manusia untuk menciptakan alutsista digital yang berstandar internasional. Berstandar internasional ya? Betul. Oke. Ini pertanyaan sulit juga ya. Mempersiapkan talenta digital yang berstandar internasional. Itu temannya Pak Aris yang kerja itu, namanya Pak Boni. Berarti kan standarnya harus ada dulu ya. Ada. Barangkali kalau misalnya pertanyaannya seperti itu mungkin kita di level negara lagi. Jadi kalau dulu kan ada KKN ini kalau nggak salah ya. KKN setelah KKN itu terus ada apa lagi? Apa ya? Ada ya Pak Aris ya? KKN ini terus ada apa lagi gitu? SKKN. Iya. Nah SKKN itu BSP. Itu kan memang salah satu cara negara untuk mendefinisikan skill SDM-nya. Jadi mungkin itu yang harus dikuatkan dulu. Tapi yang untuk menguatkan itu ya seperti tadi yang dibilang oleh Pak Ahmad mungkin perlu 25 tahun gitu ya. Jadi mungkin nggak cuma sekedar aturan itu ada, tapi kemudian aturan itu dilaksanakan secara konsisten, yaitu tadi minimal mungkin 25 tahun. Karena problemnya seringkali kita itu kan pilpres pemilu kan tiap 5 tahun. Nah setiap 5 tahun kemudian ganti. Nah ganti itu kan kemudian ada yang basisnya dalam meritokrasi dan kemudian ada yang basisnya itu balas budi. Nah itu ya mungkin agak repot sedikit ya kayak gitu. Sehingga kemudian nanti keberlangsungan itu kemudian tidak bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Nah kalau misalnya itu sudah, kemudian baru kita menyiapkan SDM berdasarkan itu, berdasarkan apa namanya, yang sudah didefinisikan oleh negara itu tadi. Nah, di luar itu sebenarnya kita bisa melakukan, tapi tidak perlu apa ya, tidak perlu kemudian bergantung pada negara dalam tanda petik gitu. Artinya apa? Artinya sekarang ini kan resources itu banyak sekali, dan kemudian kita itu cenderung lebih gampang bergaul dengan bahasa asing ya kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu kan sulit banget. Kita mau latihan bahasa asing aja kalau dulu kan harus nyari kalau zaman saya dulu harus nyari di Malioboro, terus ketemu sama turis dan ini. Kalau sekarang kan ada banyak software yang bisa dipakai untuk tiap pagi kita bangun kemudian ngobrol dengan softwarenya gitu. Nah itu kan bisa kita lakukan. Pertama itu apa namanya, bahasa asing, dan kemudian bahasa asing itu sebenarnya bukan cuma tulisan saja, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu kadang-kadang juga jadi masalah. Ini orang Indonesia itu cenderung agak sulit dalam apa ya, berekspresi. Jadi misalnya dalam satu ruang rapat begitu, kemudian itu udah umum sekali kalau yang orang Indonesia diam saja seperti itu. Diam itu bukan berarti duduk. Diam itu kadang-kadang memang apa namanya, kita sejak awal itu tidak dibiasakan untuk mengekspresikan sesuatu. Maka itu seringkali terjadi banyak masalah di dalam rumah tangga karena agak
sulit mengekspresikan sesuatu gitu. Nah ini enggak. Jadi komunikasi, kemudian setelah itu hard skill. Hard skill itu ya tentu saja ya kaitannya dengan Ubuntu, kaitannya dengan apa namanya agentic AI dan seterusnya. Gitu. Nah ini sekarang ini kan resourcesnya kan kita bisa bilang unlimited. Kemudian bahkan kalau misalnya perlu sertifikasi dan seterusnya, kadang-kadang ada yang mengeluarkan sertifikasi gratis di awal-awal misalnya gitu ya. Itu kan kita kadang-kadang cuma ngikuti X-nya saja, atau kita ngikuti apa media sosialnya nanti ada apa namanya ada sertifikasi gratis dan seterusnya. Saya beberapa kali dapat yang semacam kayak gitu darinya dari ngikuti media sosialnya dan sebenarnya kayak gitu. Nah dari situ kemudian kita bisa ke apa namanya bisa menjual diri kita ke luar negeri, mungkin dalam bentuk remote working atau kemudian kalau kita remote ya kita datang ke sana dan seterusnya. Artinya sebenarnya kita ada dua sisi. Yang pertama dari sisi negara itu tadi, tapi kalau kemudian negara kemudian kalau tidak bisa sampai 25 tahun dan seterusnya, bukan berarti kita kemudian berdiam diri saja. Jadi kita kemudian kita bisa membuat diri kita berharga, kita bisa membuat lingkungan kita berharga, kita bisa membuat supaya nanti kita bisa berada pada sisi itu. Karena untuk mencapai sisi itu sekarang sebenarnya nggak terlalu sulit. Coba sekarang kita mau belajar agentic AI, gampang banget. Resourcesnya gampang banget. Tinggal kita itu mau apa enggak sebenarnya. Ya kita misalnya mau belajar Ubuntu, ya gampang banget kan. Dokumentasinya juga banyak, ada sahabat Ubuntu dan seterusnya gitu. Tinggal kita mau atau tidak. Nah sebenarnya menunjukkan apa namanya kepada mahasiswa, menunjukkan passion, menunjukkan keinginan untuk ke situ itu seringkali agak sulit karena di situ itu seringkali sesuatu hal yang akan kita capai itu absurd atau abstrak. Akan lebih baik seperti misalnya Pak Ono tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Ono, kemudian ngobrol dengan rekan-rekan lainnya. Ini loh, kalau misalnya nanti kamu lulus, nanti kan direkrut misalnya oleh kamu legal, kamu akan mengisi bagian di cloud engineering-nya dan seterusnya itu. Nah, kalau seperti itu mahasiswa itu kemudian akan oh ternyata bisa ke situ ya. Ya mungkin seperti tadi yang dibilang oleh Pak Awal tadi, saya nggak peduli mau pakai Ubuntu, saya mau nggak peduli kan. Pokoknya saya bisa mencapai di situ. Nah, berarti kalau seperti itu kan kemudian industri harus hidup dulu. Nah, industri hidup itu kemudian bisa menawarkan itu dan kemudian bisa membuat orang itu tertarik untuk masuk ke industri. Nah, sehingga kemudian mereka-mereka yang akan belajar itu jadi punya gambaran ke depan. Oh, saya bisa ke situ, saya bisa ke situ, saya bisa ke situ. Kalau misalnya saya datang ke acaranya Pak Ono, nanti saya mungkin bisa direkrut oleh Pak Ono untuk ke sini dan seterusnya. Itu mungkin akan lebih menarik. Begitu, Pak. Wah, terima kasih Pak Bambang. Jawabannya begitu komprehensif ya. Cuman sudut pandangnya dua ya. Apakah kita bergantung dengan menunggu dari negara atau kita ya lakukan sendiri seperti itu. Sharing gitu. Jadi ini Pak Aris mohon saya dikoreksi. Senyum dia udah ngomong. Kemarin sempat ngobrol sama Bu Mutia. Jadi sebetulnya dari dulu kita punya PR dari zaman Pak Jokowi ya, bikin data digital. Targetnya kalau nggak salah Pak Aris benar ya 600.000 data digital. Kurang lebih terkenal dulu. Itu yang ngasih angka itu siapa? Pricewaterhouse atau siapa ya? Hah? Siapa? Pak Boni. 600.000 Pak Boni, bukannya ada penjualan dari luar yang itu rekomendasi. Jadi dari luar ada masukan, begitu Pak Boni 600.000. Yang seru dari kisah tadi, waktu saya ngobrol sama dia adalah gini, ternyata Bu dia curcol, dia habis curcol saya. No, selama ini yang mensuplai pengetahuannya luar Google, AWS. Emang bangsa Indonesia nggak ada yang bisa nih suplai ke digital talent.
Jadi dia mulai komplain di sebelah sana. Supaya kita bisa supaya nanti PR kita semua supaya bisa masukin knowledge tadi, open source segala macam ke digital tadi. Pada saat itu ya lebih merah putih lah, kira-kira itu sih. Kalau masalah kualitas kita sampai keluar sih, saya udah lihat sendiri sih, kalau bisa keren-keren. Apalagi lihat pemain pakai itu keren banget. Setuju. Sebenarnya memang kalau ngomongin Indonesia itu apakah sudah cukup kompeten untuk dibawa ke luar negeri gitu ya? Sebenarnya ya sudah terbukti bisa. Itu buktinya ya di sini Indonesia bisa menjadi epicentrum untuk support Ubuntu di Asia Pasifik. Ini levelnya Asia Pasifik dari Indonesia loh sebenarnya. Beri tepuk tangan dulu dong ya. Kebetulan Ubuntu satunya hadir di sini Pak Suija. Orang kira Pak Bong Suija itu orang Singapura, padahal orang asli Indonesia. Namanya juga Wong. Ya, Wong Sui. Jadi udah orang lama banget dia dari Wong Sui. Terima kasih. Siapa? Namanya ini Jawa banget, Bong Sui gitu. Abah Jar, wah ini pakai deh. Jadi kita lagi nggak baik, kita mau dulu langsung bisa. Jadi betul grup satunya dari sini gitu mau pengen ngobrol teman-teman silakan Pak Suijer gitu ya. Artinya kalau support dari Indonesia berarti orang Indonesia dikirim keluar kan buat support tadi kan? Betul, relawannya dari Indonesia, relawan alumnya. Artinya kalau ada ada gangguan atau ada masalah atau ada implementasi itu relawan dari Indonesia. Nah, jadi ini bukti ya teman-teman ya bahwa Indonesia itu udah dipandang secara internasional. Tinggal gimana support lokal kita ini bisa dipandang oleh teman-teman kita sendiri di Indonesia. Itu yang perlu dilihat. Karena sekarang sudah banyak buat member open source kayak di Linux Foundation, kayak di Canonical, di Ubuntu, atau di Fedora gitu ya. Itu udah mulai banyak orang Indonesia yang seperti ternyata seperti itu. Salah satunya saya ini posisinya bisa dapat kepercayaan sampai internasional ya karena memang mereka tahu Indonesia itu ya jago-jago orangnya. Dan yang bikin mereka penasaran adalah kok kita selalu online kan waktu ya, ganteng banget ya. Itu sebenarnya pertanyaan mereka ada kalau kita tuh selalu available gitu kalau di mata mereka. Ya itu caranya kita ya, mungkin teman-teman yang mahasiswa cukup relate seperti itu. Ya mungkin berhubung waktu 3-5 menit lagi tadi ada yang memberikan signage gitu ya. Saya mau minta dong kata-kata hari ini dari para teman-teman perbincangan untuk generasi-generasi muda di Indonesia yang nanti bakal sharing juga. Karena next ada Pak Alif ya, dari Fakultas Iped nanti akan bercerita. Beliau ini spesialis AI ya, juga jasanya dipakai juga sama Komdiki. Dan ada juga ada siapa namanya Mbak Safira yang juga akan sharing Global Impact-nya Indonesia. Ada Pak Wilson di sana juga nanti akan sharing. Jadi bakal seru banget hari ini. Jadi kita bisa stay tune dan dengan adanya komunitas ekosistem yang kita bangun hari ini, ini akan menjadi sesuatu yang besar ke depannya. Dan mungkin sebelum saya tanya kata-kata hari ini, saya mau kasih tahu bahwa kami di bulan Agustus juga ada sosial juga Jakarta di Jesco nanti rencananya. Jadi buat orang di Jakarta bisa hadir juga untuk membahas hal seseru ini juga. Kita akan mengundang teman-teman semuanya. Mungkin untuk kata-kata hari ini saya mau tanya mulai dari Pak Dedi dulu. Pak Dedi, apa kata-kata hari ini untuk ekosistem open source di Indonesia? Saya pernah ingat waktu itu di Solo, saya di belakang mengatakan mari kita bangkitkan lagi komunitas pengguna Linux Indonesia mulai dari Solo. Itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Mari kita geser, mari kita berdaya bareng-bareng mulai menggunakan
penggunaan teknologi open source dari Jogja yang istimewa. Terima kasih. Ya, buat kemana? Dari Jogja yang istimewa. Ya. Selanjutnya, saya mau ini dari Pak Bambang dulu. Silakan Pak Bambang kata-kata hari ini untuk ekosistem kita. Oke, ya itu agak Oh iya, susah tuh. kata-kata hari ini barangkali ini saja buatlah diri Anda berharga dengan komputasi yang bebas. Bahagia. Luar biasa. Selanjutnya, Pak Omar, mohon Pak, kata-kata hari ini Pak. Sederhana aja, saya melihat ini masalah kedaulatan dan kemandirian. Jujur, saya tidak ikhlas bangsa ini, misalnya komisi harus bayar lisensi 7 triliun. Saya ikhlas. Saya nggak ikhlas bangsa ini harus beli HP 35 triliun per tahun. Saya ikhlas. Ini masalah kedaulatan. Bangsa ini bangsa yang besar, kita bukan konsumen, kita produsen dan kita bisa menguasai itu semua dan kita bisa menyerang kebenaran. Baik. Luar biasa. Mungkin saya izin mencoba kata-kata dari saya juga hari ini. Ya pasti tetap pantun Pak, mohon maaf. Saya mau mencoba satu prinsip mengenai open source. Open source itu bukan masalah software gratis. It's not about free. Ya. Menurut saya dan menurut teman-teman komunitas kita memiliki kesepakatan bahwa open source is not about free, but it's all about freedom, kebebasan kita untuk bisa menguasai apa yang kita punya, mengelola apa yang kita punya, dan bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat secara utuh seperti itu. Mungkin saja kita bisa. Terima kasih buat teman-teman bicara semuanya. Ya, mungkin yang banyak MC. Terima kasih Bapak Rio Adhian yang sudah memandu acara selaku moderator dan juga terima kasih pada pembicaraan yang luar biasa.